Pada zaman dahulu, hiduplah dua kakak beradik yang cantik rupawan, putri dari kerajaan Pasundan. Mereka adalah Purbararang dan Purbasari. Meski bersaudara, sikap keduanya sangat berbeda. Purbararang adalah putri sombong dan pemalas. Sebaliknya, Purbasari sangat ramah dan rajin, serta tidak pernah menganggap dirinya seorang putri raja. Menjelang akhir hayatnya, sang ayah, Prabu Tapa Agung menunjuk putri bungsunya, Purbasari untuk melanjutkan tahta kerajaan. Mengetahui hal tersebut, Purbararang murka dan tidak menyetujui jika sang adik menjadi ratu. Purbararang lalu menemui seorang penyihir untuk mengutuk adiknya dengan penyakit kulit. Dalam sekejap, kulit Purbasari dipenuhi totol-totol hitam yang menjijikkan. Karena penyakitnya, Purbasari pun harus keluar dari istana dan diasingkan ke hutan. Pada waktu yang sama, di Hayangan terjadi keributan karena Pangeran Guruminda tidak mau dinikahkan kecuali dengan wanita yang secantik ibunya. Ia lantas diberitahu jika wanita yang secantik ibunya hanya ada di bumi. Dengan kekuatannya, akhirnya Pangeran Guruminda turun ke bumi dan sampai di hutan yang sama tempat Purbasari diasingkan. Bukan sebagai pangeran, ia turun ke bumi dengan rupa seekor kera hitam, yang kemudian disebut Lutung Kasarung. Selama di hutan, Purbasari dan Lutung Kasarung menjadi teman dekat yang saling memahami. Singkat cerita, Lutung Kasarung meminta Purbasari untuk membersihkan diri di sebuah telaga. Secara ajaib, kulit Purbasari kembali bersih seperti sedia kala dan kecantikannya pun terpancar kembali. Mengetahui kondisi Purbasari, Purbararang pun merasa khawatir sekaligus tak percaya. Ia juga tidak mau menerima sang adik kembali ke istana dengan berbagai alasan, hingga mengajukan beberapa syarat. Pertama, rambut Purbasari harus lebih panjang darinya. Dalam hal ini, Purbasari menang karena rambutnya menyentuh tumit, sedangkan Purbararang hanya sampai ke betis. Tidak mau kalah, Purbararang kembali memberikan syarat, tunangan Purbasari harus lebih tampan dari tunangannya jika ingin kembali ke istana. Mendengar hal tersebut, Purbasari lantas tidak mampu mengatasinya. Ia kemudian memegang tangan Lutung Kasarung diikuti oleh hinaan Purbararang karena tunangannya adalah seekor kera. Secara tiba-tiba, Lutung Kasarung berubah ke wujud aslinya, Pangeran Guruminda yang sangat tampan dan gagah, bahkan mengalahkan ketampanan tunangan Purbararang. Terkejutlah semua warga yang hadir di tempat itu mendapati keajaiban yang luar biasa tersebut. Betapa tampannya Pangeran Guruminda, bahkan sangat jauh melebihi ketampanan Indrajaya tunangan dari Purbararang. Tidak ada lagi yang dapat dilakukan Purbararang selain mengakui kesalahan dan menyerahkan tahta kerajaan Pasir Batang kepada adiknya Purbasari. Karena merasa kalah, Purbararang pun memohon ampun atas kejahatan yang telah dilakukannya bersama Indrajaya. Karena memiliki hati yang baik, Purbasari memaafkan kesalahan kakak sulungnya tersebut. Sejak saat itu Purbasari kembali bertahta sebagai ratu. Semua rakyat sangat bergembira menyambut ratu yang baru, dan sekaligus terlepas dari belenggu pemerintahan Purbararang yang jahat. Mereka kemudian semakin berbahagia mengetahui bahwa ratu mereka Purbasari menikah dengan Pangeran Guruminda. Purbasari dan Pangeran Guruminda pun hidup bahagia selamanya. Nah, itulah cerita dongeng Lutung Kasarung dan Purbasari yang berasal dari cerita masyarakat Sunda. Pesan yang dapat petik adalah kebenaran dan kebaikan dapat mengalahkan kejahatan. Orang yang melakukan kebenaran, pada akhirnya akan keluar sebagai pemenang.